Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Alfi Saidin dengan NIM 2017 104045. Pada kesempatan ini saya akan mereview satu skripsi karya Ega Prastiwi dengan judul Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Korban Penyalahgunaan Nafsa di Sentra Satria Batu Raden. Sebelum jauh membahas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari skripsi tersebut. Latar belakang dilatar belakangi dengan bahwa penyalahgunaan nafsa sudah kerap terjadi di Indonesia. Entah itu karena diancam, ditipu, dipaksa, dirayu, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi korban penyalahgunaan nafsa. Maka dalam hal ini, untuk mengembalikan kembali fungsi sosial bagi korban penyalahgunaan nafsa, dibutuhkanlah sebuah rehabilitasi sosial. Di Sentra Satria Batu Raden sendiri melayani rehabilitasi sosial. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan nafsa di Sentra Satria Batu Raden. Adapun penegasan istilah, terdapat 3 penegasan istilah. Yang pertama adalah pelayanan rehabilitasi sosial adalah sebuah tindakan untuk menyelesaikan masalah, karena jika tidak diselesaikan maka fungsi sosial tersebut tidak bisa dikembalikan kembali. Yang kedua adalah penyalahgunaan nafsa adalah mereka laki-laki atau perempuan yang mengonsumsi seperti narkotika, psikoterapika, zat adiktif atau bahkan minuman-minuman keras, sehingga mereka butuh sekali rehabilitasi untuk bisa mengembalikan fungsi sosialnya. Adapun Sentra Satria Batu Raden adalah sebuah lembaga pelayanan rehabilitasi sosial yang dibangun oleh UPT Kementerian Republik Indonesia dengan pemerintah kabupaten. Dari latar belakang tadi, kita bisa mengambil 2 rumusan masalah dari skripsi tersebut. Yang pertama adalah bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial, yang kedua adalah apa faktor penghambat dan pendukung dari proses rehabilitasi sosial. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan rehabilitasi sosial dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dari adanya rehabilitasi sosial. Dari tujuan tersebut diharapkan kita dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritisnya adalah mampu menambah sumber informasi dan menjadikan tambahan-tambahan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun manfaat secara praktis bagi si korban sendiri, mampu memotivasi bahwa mereka masih bisa mengembalikan fungsi sosialnya. Adapun bagi lembaga lain, bisa menjadikan masukan-masukan bentuk pelayanan dalam proses rehabilitasi sosial. Kemudian dalam skripsi tersebut terdapat kajian pustaka, yaitu terdapat 5 kajian pustaka yang membedakan skripsi tersebut dengan penulis. Adapun sistematika pembahasan terdapat 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, dan yang ketiga adalah metode penelitian, dan yang keempat adalah pembahasan, dan yang kelima adalah penutup. Adapun yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah bagian dari bab 1. Untuk bab 2 adalah landasan teori. Dalam skripsi ini terdapat 2 landasan teori. Yang pertama adalah konsep rehabilitasi sosial, dan yang kedua adalah konsep penyalahgunaan atau konsep korban penyalahgunaan nafsa. Untuk bab 3 sendiri yaitu metode penelitian. Dalam hal ini jenis penelitiannya adalah kualitatif, kemudian sumber datanya terdapat 2 sumber data. Yang pertama sumber data primer dan yang kedua adalah sumber data sekunder. Sumber data primer mereka itu adalah para pekerja sosial, penyuluh, kemudian dari relawan sosial juga. Untuk data sekundernya adalah mereka yang sebagai klien, yaitu sebagai klien aktif ataupun yang sudah diterminasi. Kemudian untuk pengumpulan data dalam skripsi tersebut digunakanlah sebuah wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Untuk analisis data yaitu dengan mengumpulkan data, kemudian mereduksi data,
penyesuaian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang bab keempat yaitu tentang pembahasan dari skripsi tersebut. Adapun pembahasannya itu adalah mengenai tahapan-tahapan dalam proses rehabilitasi sosial. Tahapan yang pertama adalah intake dan screening. Intake sendiri adalah proses pengenalan lebih dalam antara pekerja sosial dengan si klien. Kemudian untuk screening sendiri adalah penggalian informasi lebih dalam lagi mengenai sampai sejauh mana si korban menggunakan nafsa. Yang kedua adalah case conference, yaitu dilakukannya penemuan masalah dengan diskusi secara bersama-sama. Apakah si klien bisa diterima atau tidak? Ketika diterima, apakah si klien tersebut dilakukan secara rawat inap ataupun secara rawat jalan? Tahapan yang ketiga, setelah si klien diterima, kemudian dilakukannya sebuah observasi selama 4 sampai dengan 14 hari. Dalam observasi ini adalah dilakukannya asesmen awal untuk penggalian informasi. Kemudian setelah tahap 3 tersebut dilakukannya program pelayanan rehabilitasi sosial. Maka sebagai kelancaran dalam pelayanan rehabilitasi sosial, maka si klien tidak boleh dijenguk oleh pihak keluarga. Dengan tujuan apa? Agar si klien tersebut dapat beradaptasi di lingkungan yang baru. Di Sentra Satria Batu Raden sendiri terdapat 2 bentuk tahapan. Yang pertama adalah terapi community. Apa itu terapi community? Adalah sebuah tindakan ketika permasalahan dan tujuannya itu sama. Maka terapi community ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah primary stage, yang kedua adalah re-entry stage, dan yang ketiga adalah posko sosio spiritual holistik. Primary stage adalah sebuah pembentukan fisik dan emosi. Namun di Sentra Satria Batu Raden, kegiatan ini sudah tidak sepenuhnya dilakukan. Jadi hanya beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu morning meeting. Adapun re-entry stage adalah si klien tersebut tidak boleh dijenguk dengan tujuan agar klien bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian posko sosial spiritual holistik adalah penggabungan psikologi sosial. Namun kegiatan di Sentra Satria Batu Raden ini sudah dilebur menjadi satu pada kegiatan intervensi. Adapun bentuk yang kedua adalah atensi. Atensi sendiri adalah pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan melalui keluarga, komunitas, ataupun residensial. Maka dalam hal ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah asesmen. Asesmen sendiri dilakukan melalui wawancara dan pengisian Google Form. Adapun yang kedua adalah intervensi, yaitu apakah si klien bisa diterima atau tidak, atau ketika diterima bisa dirawat jalan ataupun dengan dirawat inap. Adapun yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi digunakan sebagai agar kita mengetahui, si pekerja tersebut mengetahui bagaimana perkembangan dari masing-masing klien, apakah ada masalah ataupun dibutuhkan tindakan-tindakan yang lainnya. Adapun yang keempat adalah terminasi. Terminasi adalah pemutusan secara baik secara kelompok individu, bahwa si klien tersebut sudah bisa dipulangkan ke rumahnya. Dalam terminasi tersebut juga dilakukan family discuss, artinya si keluarga atau pihak keluarga tersebut adalah diberi monitoring mengenai bagaimana perlakuan selanjutnya kepada si klien, kemudian tindakan-tindakan apa seperti itu, sehingga ketika klien kembali lagi ke tempat asalnya, maka si klien tersebut sudah bisa mengerti dan sudah sama seperti apa yang sedang telah direhabilitasi sosial. Yang selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat dalam proses rehabilitasi sosial. Adapun faktor pendukung dari proses rehabilitasi sosial adalah yang pertama adalah keyakinan pada diri klien, sehingga klien sangat percaya diri bahwa dirinya itu
mampu untuk kembali lagi ke fungsi sosialnya. Adapun yang kedua adalah menumbuhkan spiritual. Artinya, ketika si klien bisa menumbuhkan rasa kepercayaan, keimanannya, maka ketika nanti si klien sudah tidak direhabilitasi kembali, maka sudah ada pegangan atau benteng untuk dirinya sendiri. Adapun yang ketiga adalah terapi dan bimbingan. Melalui proses tersebut, si klien akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan hal-hal baru yang menjauhkannya dari penggunaan narkoba. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan yang mendukung sangat sekali mendukung keberhasilannya dalam proses rehabilitasi sosial. Kemudian fasilitas yang memadai. Fasilitas digunakan sebagai daya pendukung atau akses untuk menuju keberhasilan dalam proses rehabilitasi sosial. Selanjutnya adalah rasa saling mendukung dan rasa saling percaya diri. Jadi antar klien dari rehabilitasi tersebut adalah harus bisa saling mensupport, memotivasi agar masing-masing dari mereka mampu bersama-sama secara mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya adalah faktor penghambat. Dalam skripsi tersebut terdapat 3 faktor penghambat. Yang pertama adalah pihak keluarga yang kurang mensupport terhadap klien tersebut. Artinya bahkan ada keluarga yang sama sekali tidak menjenguk, adapun secara itu adalah mengacuhkan si klien gitu. Jadi ketika si keluarga pun tidak mendukung, maka dari pihak klien tersebut seperti kurangnya dukungan. Yang kedua adalah kurang jujurnya klien pada asesmen tahap awal, sehingga hal tersebut sangat mensulitkan bagi pekerja sosial untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Adapun yang ketiga adalah ada salah satu program yaitu rekreasi bersama dengan keluarga yang tidak bisa terlaksana karena pandemi COVID-19. Demikianlah review dari saya, Vika Afisaitin. Selebihnya saya mohon maaf yang seikhlasnya apabila dalam penyampaian sangat banyak sekali kesalahan ataupun hal-hal yang tidak bisa diterima. Sekian dari saya. Syukran kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.